Perkenalkan, nama saya Amanda Christina Maevau dari kelas 11 IPA 4 nomor absen ke-5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sepak bola. Yang pertama ada pengertian sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Permainan sepak bola melibatkan pergerakan unsur fisik, mental, motorik kasar dan motorik halus, serta dibangun dengan kekuatan tim yang solid. Pergerakan semua unsur tersebut dilakukan untuk menjaga pergerakan bola tetap dinamis dan melewati garis gawang. Yang kedua, sejarah permainan sepak bola. Berdasarkan sumber yang dikutip pada situs Football History, kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ke-3 dan 2 sebelum Masehi dengan nama permainan cuju, di mana cuju dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka sendiri seperti Yunani kuno dan Roma. Namun, cerita yang banyak diakui permainan sepak bola populer pada abad ke-12, di mana pada abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris. Seiring berjalannya waktu, kemudian bermunculan klub sepak bola, akan tetapi kehadiran klub sepak bola yang diyakini ada sejak abad ke-15 tersebut terorganisir dengan baik dan tanpa status resmi. Sejak setelah itu, pada tahun 1883, dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Tepatnya pada 21 Mei 1904, Federation International Football Association atau FIFA didirikan, yang ditandatangani oleh 7 negara yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Meskipun Inggris identik dengan sejarah perkembangan sepak bola, akan tetapi mereka tidak turut serta bergabung sejak awal. Tetap saja mereka bergabung pada tahun berikutnya. Semakin digandrunnya olahraga sepak bola diperkuat dengan dimasukkannya sebagai olahraga resmi dalam Olimpiade pada tahun 1908. Serta Piala Dunia yang dilaksanakan pertama pada tahun 1930 semakin memperkuat olahraga yang sangat populer di kancah internasional. Hingga kemudian pada tahun 1996, sepak bola wanita ditambahkan untuk pertama kalinya. 3 peraturan yang ada pada permainan sepak bola. Sebagai salah satu olahraga tertua di dunia, juga paling banyak diminati untuk ditonton, saat ini game tersebut dimainkan di seluruh dunia oleh jutaan orang dengan miliaran supporter. Tidak heran jika sepak bola hadir dalam berbagai konsep pertandingan seperti Piala Dunia. Melihat antusias penduduk dunia terhadap sepak bola harus berbarengan dengan aturan main. FIFA sebagai organisasi internasional yang menaungi olahraga ini telah mengeluarkan aturan baku, di mana aturan ini disebut sebagai Law of the Game, yang menurut mereka berlaku untuk semua pertandingan baik tingkat internasional maupun pertandingan antara anak-anak kecil di desa terpencil. Menurut mereka, bahwa hukum harus berlaku sama di setiap pertandingan, di setiap konfederasi, negara, kota, dan desa di seluruh dunia. Karena dengan aturan yang diberlakukan dalam pertandingan adalah kekuatan besar yang harus dipertahankan demi kebaikan. Dalam dokumen Law of the Game, mereka memiliki filosofi and spirit of the law, di mana pertandingan terbaik adalah pertandingan di mana wasit jarang dibutuhkan karena permainan penuh dengan rasa hormat satu sama lain. Pedoman ini adalah satu-satunya hukum sepak bola yang dianut oleh Badan Olahraga FIFA. Dalam aturan tersebut, terdapat 17 pasal yang berlaku untuk pertandingan di mana aturan-aturan berkaitan dengan jumlah pemain yang harus dimiliki satu tim, durasi pertandingan, ukuran lapangan dan bola, jenis dan sifat pelanggaran yang dapat diadili wasit, dan banyak aturan lain berkaitan dengan prinsip sepak bola. Selama pertandingan, merupakan tugas wasit untuk menafsirkan dan menegakkan prinsip dalam permainan. Akan tetapi secara umum, pertandingan sepak bola memiliki tujuan untuk mencetak sebanyak-banyaknya gol dari daerah lawan. A. Peraturan gol yang sah, di mana peraturan pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan bola harus masuk ke gawang lawan.
Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh maupun selain dari tangan atau lengan hingga ke bahu. B. Peraturan tentang waktu permainan. Aturan umum yang perlu diperhatikan adalah waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit atau 2 kali 45 menit. Selama pertandingan akan dibagi menjadi 2 bagian, 45 menit pertama, kemudian akan mengambil waktu selama 15 menit untuk melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. C. Peraturan tentang jumlah pemain. Aturan selanjutnya adalah jumlah pemain dalam setiap tim sebanyak 11 pemain. Terdiri 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan 7 menyediakan hingga 7 pemain pengganti. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja dalam pertandingan dengan masing-masing tim dapat melakukan maksimal 3 pergantian per sisi. D. Yang keempat, peraturan wasit dan pemberian kartu. Setiap pertandingan harus menyertakan 1 wasit dan 2 asisten wasit atau hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang mungkin perlu dibuat seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak. Wasit dapat berkonsultasi dengan asisten wasit kapan saja dalam pertandingan mengenai keputusan. Merupakan tugas asisten wasit untuk menemukan offside dalam pertandingan. Melemparkan ke dalam untuk salah satu tim dan juga membantu wasit dalam semua proses pengambilan keputusan jika sesuai. Yang keempat ada manfaat bermain sepak bola. Yang pertama ada menambah kebugaran dan stamina, yang kedua meningkatkan kerja tim dan sosial, yang ketiga baik untuk kesehatan mental, yang keempat baik untuk kognisi, yang kelima membantu problem solving anak. 5. Ukuran lapangan. Lapangan harus terbuat dari rumput buatan atau alami di mana semua wilayah di dalam garis putih pada lapangan adalah arena pertandingan. Sebetulnya, aturan lapangan sepak bola ada dalam aturan permainan sepak bola ada dalam Law of the Game atau LOTG, lebih tepatnya di pasal 1. Lapangan sepak bola boleh berbentuk persegi dan memiliki 4 sisi diantaranya sisi kanan dan kiri yang disebut sebagai garis lapangan, sedangkan sisi lain yaitu lebar lapangan disebut sebagai garis gawang. Yang keenam, teknik dasar permainan sepak bola. Yang pertama ada teknik dasar mengoper bola atau passing. Ada beberapa teknik passing atau operan yang baik agar bola dapat terakurasi dan sampai di kaki teman tanpa direbut oleh tim lawan. Berikut beberapa teknik passing. Yang pertama ada inside of the foot or push pass, kaki bagian dalam. Yang kedua ada outside of the foot, kaki bagian luar. Yang ketiga ada instep drive. Yang keempat ada chip pass. Yang kedua, teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Teknik dasar bermain sepak bola selanjutnya adalah menghentikan atau menerima bola. Teknik ini penting untuk dikuasai agar bola tidak mantul lagi dan direbut oleh lawan. Untuk itu perlu keahlian dalam menerima bola. Berikut adalah teknik-tekniknya. Yang pertama, menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Yang kedua, menggunakan kaki bagian dalam. Yang ketiga, menahan bola dengan kaki bagian luar. C. Menggiring atau dribbling. Kedua adalah keterampilan menggiring bola, di mana keterampilan ini berkaitan dengan kontrol penuh terhadap bola. Dribbling, manuver, dan membawa bola dalam kecepatan tinggi adalah kunci sukses sebelum mencetak gol. Yang pertama, di dribbling dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam. Yang kedua ada dribbling dengan sisi kaki bagian luar. Dan yang ketiga ada dribbling menggunakan kura-kura kaki. Dia mengontrol bola. Pertama adalah mengontrol bola. Hal ini berkaitan dengan pengendalian bola yang berkaitan dengan penguasaan seluruh bagian tubuh terkecuali tangan dalam memainkan dan mengatur keberadaan bola agar tetap stabil di antara bagian tubuh. E. Kontrol tubuh. Keempat yang tidak kalah penting adalah kontrol tubuh, di mana kemampuan pemain menggerakkan tubuhnya dengan lancar saat pertandingan juga mengoptimalkan keseimbangan mengontrol tubuh saat pertandingan berkaitan dengan langkah yang tepat, lari yang seimbang, dan keseimbangan gravitasi ketika melakukan lompatan.
Yang ketujuh ada tokoh-tokoh terkenal. Sepanjang sejarah permainan sepak bola, telah banyak melahirkan tokoh-tokoh berjasa untuk klub dan negaranya. Keberadaan tokoh sepak bola ini tidak lain adalah berkat kegigihan selama menjadi atlet, tertib dalam latihan, dan menjunjung tinggi sportivitas. Pada Maret 2020, majalah French Football merilis sebanyak 50 tokoh berpengaruh dalam sepak bola. 4 diantaranya adalah Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, juga Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sebagai tokoh dan pemain sepak bola akan menjadi legendaris di masa yang akan datang. Ia telah menginspirasi banyak orang dengan segudang prestasi dan kekayaan yang dimiliki dari hasil pertandingan demi pertandingan menakjubkan yang ia mainkan. Maka tidak salah Ronaldo adalah tokoh ternama dan berpengaruh yang akan terukir sejarahnya di kemudian hari. Sekian penjelasan dari saya, maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.